Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada ya. Perkenalkan, nama saya Manan Maulana, mahasiswa Universitas Terbuka, dengan nomor NIM 050649246. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer ya, untuk keperluan tugas 2. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Untuk tugas 2-nya kita di sini disuruh buat mempelajari praktek tugas 2 ya, yang mana mempraktekkan materi yang dijelaskan BCD, CLS, TIR dan sampai bawah ya, net ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebelumnya di sini sudah saya buatkan untuk kodenya dan fungsinya. Yang pertama itu CD ya, atau change directory ya, yang digunakan untuk berpindah atau mengubah directory atau folder yang sedang aktif ya. Kita langsung saja buka terminal. Untuk Mac sendiri, karena kebetulan saya memakai Mac ya, jadi kita di sini ketik ls. Nah, di sini sudah tertampilkan directory ya. Kemudian semisal kita mau lihat CD desktop ya, desktop. Nah, ini sudah masuk ke directory atau folder yang ada di desktop ya. Kemudian yang kedua itu ada CLS ya, untuk menghapus semua teks layar dan mengembalikan ketampilan kosong ya. Untuk Mac sendiri kita menggunakan clear ya. Clear. Sudah terhapus semua ya untuk kodenya ya, untuk tulisannya. Kemudian yang ketiga itu ada CLS /, ya, yang digunakan untuk menampilkan panduan atau instruksi mengenai opsi yang bisa digunakan bersama perintah CLS ya. Kita klik di sini untuk Mac sendiri man CLS man ls. Nah, di sini sudah tertampilkan kembali untuk instruksi mengenai opsi yang digunakan bersama perintah CLS ya. Kemudian yang keempat kita itu ada dir /tanda-tandanya yang digunakan untuk menampilkan panduan untuk perintah dir ya, perintah melihat isi folder masuk parameter tambahannya ya. Di sini ls dulu ya, kemudian dir. Untuk di Mac sendiri kita menggunakan main ls ya, tadi cd semisal desktop main ls. Nah, di sini ya, untuk melihat panduan perintah folder masuk parameter tambahannya, ada min a, min b, dan seterusnya ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang pertama, untuk konfigurasi config ya, yang digunakan untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway ya. Kita menggunakan if config untuk di Mac ya, if config. Nah, di sini ya terlihat semuanya dari mulai IP ya, ada di sini IP-nya ya, status ada ya. Kemudian yang kedua itu ada inconfig al, yang menampilkan informasi jaringannya lebih mendalam, termasuk detail kartu jaringan, MAC address, dan THCP ya, dengan menggunakan if config min a. Kita coba klik if config min a. Nah, ini semuanya detailnya ada di sini ya, untuk melihat suara jaringan yang mendalam ya. Kemudian yang ketiga itu ada if config / tanda-tanya, untuk menampilkan panduan penggunaan dan deskripsi opsi-opsi pada perintah config. Itu in config man if config ya, man if config. Nah, di sini ya menampilkan panduan penggunaan deskripsi opsi-opsi dan perintah config ya.
Ini semuanya ada perintahnya juga ya. Kemudian untuk yang keempat itu ada quick release ya, yaitu untuk meluas alamat IP yang saat ini sedang berada di server DHCP atau memutuskan koneksi IP ya. Untuk tim sendiri menggunakan sudo ifconfig set un and null down ya. Sudo ifconfig set and null down. Di sini untuk disuruh memasukkan password ya. Oke. Ya seperti ini ya. Sudah aktif ya. Kemudian yang ke 5 ifconfig renew untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP setelah dilakukan perintah release ya. Jadi dengan sudo ifconfig set and null up ya untuk mengaktifkan kembali ya. Sudo ifconfig set and null up. Ini ya sudah ya, kita coba cek di sudo ifconfig and null. Ini statusnya sudah aktif kembali ya untuk tadi ya, untuk renew ya, untuk ifconfig ini minta alamat IP baru dengan DHCP setelah dilakukan perintah rilis ya. Sudah aktif kembali, kita sudah cek. Kemudian setelah itu nomor 7 kita ada ifconfig nomor 6 ya, maaf, display DNS menampilkan dari tabel DNS atau catatan nama domain yang pernah diakses ya, itu dengan sudo kill all info ya. Kita pakai kodenya. Jadi ya untuk menampilkan domain yang pernah diakses ya. Kemudian yang ketujuh itu ada ifconfig /n yang menghapus seluruh chance DNS di komputer berulang untuk memperbaiki masalah resolusi nama domain. Untuk Mac sendiri kita menggunakan sudo tscantil responder my DNS. Itu ya nomor 7 ya. Kemudian yang ke-8 itu ifconfig register DNS, yaitu untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke service DNS ya, analisis dan diagnosa jaringan. Di Mac sendiri kita menggunakan ini ya, sudo kill all up DNS. Kita pakai yang ini aja. Kemudian sudo ifconfig set on DHCP. Sudo ifconfig set n null DHCP gitu ya. Kemudian selanjutnya ping yang digunakan untuk menguji konektivitas ke alamat IP dan domain tertentu, misal ping untuk mengecek kecepatan respon ya. Kita misal contoh ping Google, ping google.com. Ini untuk jaringannya ya stabil, nggak ada masalah ya untuk datanya.
Kemudian yang kedua itu ada Nestat ya, menampilkan statik jaringan dan daftar koneksi aktif termasuk port yang terbuka. Untuk T-Max sendiri kita menggunakan Nestat ya. Nestat ini ya sudah tampilkan untuk jaringan koneksi aktif untuk portnya. Kemudian yang ketiga itu ada tracer, melacak rute perjalanan paket data dari komputer menuju ke alamat tujuan melalui berbagai titik atau hub ya. Semisal kita pakai traceroute.google.com, traceroute google.com. Ini ya sudah untuk melacak alamat, semakin sedikit semakin baik ya. Kemudian yang kelima itu ada NS lookup ya, digunakan untuk mencari alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya, atau mencari DNS, misal NS lookup google.com. NS lookup google.com. Ini untuk alamat IP-nya ya dari Google ya. Kemudian yang keenam itu ada NES untuk bantu mengonfigurasi dan memecahkan masalah berbagai pengaturan jaringan seperti firewall atau IP. Untuk T-Max sendiri menggunakan network setup N0. Untuk memecahkan masalah berbagai aturan jaringannya. Kemudian yang ketujuh itu ada root ya, untuk menambahkan dan memodifikasi tabel routing pada sistem operasi ya. Untuk T-Max sendiri menggunakan Nestat RR ya, atau route and get table ya. Kita pakai ini misal ini ya, menambahkan modifikasi tabel routing pada sistem operasi ya. Kemudian yang terakhir nomor 8 itu ada perintah luas untuk net ya. Untuk perintah luas mengelola sumber daya jaringan seperti melihat pengguna sistem net user ya. Untuk Mac sendiri atau Nestat an ya, ini juga bisa ya, kita pakai Nestat an. Nah di sini untuk mengurus sumber daya jaringan ya sudah tertampilkan semua di sini ya. Menggunakan sistem user. Oke, dengan ini sudah saya presentasikan terkait dengan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan jawaban. Saya pamit undur diri, saya Maulana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.